Di awal cerita, terlihat seorang pria terlambat masuk sekolah. Siswa itu bernama Kiyosumi. Secepat kilat dia berhasil masuk ke barisan para siswa yang sedang upacara. Namun saat itu, Sumi melihat seorang anak perempuan yang dilempari sepatu oleh murid laki-laki. Dan saat si pria itu akan kembali melemparkan sesuatu pada perempuan itu, Sumi segera saja bisa menahannya. Namun, ketika Sumi mencoba akan mendekati wanita itu untuk menolong, si wanita malah berteriak histeris. Dan wanita yang berteriak histeris itu bernama Kuramoto Hari. Dia seorang siswi tingkat pemula. Dan pada saat jam istirahat, ada seorang perempuan mendekati Kiyosumi sambil mengatakan, kalau Sumi tidak usah lagi peduli pada wanita yang bernama Kuramoto Hari. Sebab dia itu adalah wanita stres yang pantas untuk dibuli, ucap si wanita itu, yang bernama Senjen. Namun tetap saja, Sumi merasa kasihan pada gadis itu. Dan saat Sumi melihat dari luar kelas, dia melihat Motohari sedang dibuli lagi oleh seseorang. Dan kemudian, Sumi masuk untuk membereskan meja dan kursi Motohari yang berantakan. Namun, saat Sumi melintasi ruang loker, dia melihat sepatu milik Motohari berada di luar loker, seperti ada yang sengaja mengeluarkannya. Sehingga Sumi langsung saja memasukkan kembali sepatu itu ke dalam loker milik Motohari. Dan kejadian ini sudah berulang kali terjadi pada sepatu Motohari. Dan pada sore hari ini, Sumi bersama teman-temannya sedang berada di kantin sekolah untuk makan-makan dan berbincang-bincang ke sana kemari, yang salah satunya percakapan itu mengenai si gadis yang sering dibuli yaitu Motohari. Mereka mengatakan, kalau si gadis stres itu kalau sore hari selalu ada yang membawanya ke toilet, wanita yang berada di seberang lapangan. Lalu segera saja Sumi menuju ke sana. Dan benar saja, setelah Sumi masuk ke ruang toilet, sambil memanjat, karena kunci pintunya hilang, tidak terlihat di pintu, sekarang Sumi dapat melihat kalau Motohari ada di dalam gudang sempit di ruangan itu. Dengan memakaikan jaket dan pakaian Sumi yang masih kering, Sumi mengajak Motohari untuk segera meninggalkan tempat itu. Dan segera saja, Sumi membawa Motohari ke rumah bibinya yang punya laundry untuk mengeringkan bajunya Motohari yang basah. Setelah dari rumah bibi, Sumi mengajak Motohari ke rumahnya untuk makan mie rebus agar tidak masuk angin. Saat di meja makan, Motohari bertanya pada Sumi, bagaimana caranya jadi orang yang berani? Dari percakapan Motohari, Sumi bisa mengatakan kalau Motohari adalah orang yang normal, tidak seperti yang dibicarakan orang. Bahkan dalam beberapa perkataannya cenderung cerewet. Lantas pertanyaan dari Motohari itu, Sumi menjawab dengan tenangnya, begini Hari, kalau kamu ingin terlihat berani, cara sederhana yang bisa kamu mulai adalah dengan membuka rambutmu, agar semua bentuk wajahmu terlihat oleh orang lain. Jangan khawatir, menurutku, kamu cantik juga kok, ucap Sumi sambil menggoda. Namun, perkataan itu membuat hati Motohari jadi senang dibuatnya. Setelah kenyang memakan mie rebus, Sumi pun akan mengantar Motohari pulang. Dan di jalan, Motohari bercerita tentang keluarganya yang tidak harmonis, bisa dikatakan sangat berantakan. Dari sejak kecil, Motohari hidup dengan ayahnya yang cacat dan neneknya yang menyayanginya. Sementara ibu kandungnya sendiri entah pergi kemana. Tidak ada kabar beritanya. Dari cerita Motohari yang cukup memprihatinkan, Sumi berjanji pada Hari kalau Sumi akan selalu menjaga Hari dimanapun berada dan selalu akan membantu sekuat tenaga. Mendengar perkataan Sumi yang begitu tulus dari hatinya, Hari jadi semakin yakin kalau Sumi adalah laki-laki yang penyayang dan bertanggung jawab. Betapa senangnya hati Motohari saat itu. Pagi itu, Kiyosumi akan berangkat sekolah. Namun tiba-tiba datang bibinya ke rumah. Dia menitipkan kue kacang pada Sumi untuk diberikan pada Motohari. Karena kemarin sang bibi melihat di tubuh Hari banyak lebam-lebam yang membuat bibi menjadi sangat iba padanya. Mendapat titipan kue dari sang bibi, Sumi mencoba akan mengikuti Motohari sambil berjalan menuju sekolah mereka dan akan memberikan kue dari bibinya. Dan saat menunggu di jalan,
Sumi pun memberikan kue ketan itu pada Motohari. Sambil tak lupa Sumi menceritakan kalau kue itu dari bibinya yang perhatian pada Motohari. Namun ketika mereka sampai di sekolah, kue yang diberikan dari Sumi direbut oleh orang-orang jahil dari tangan Motohari. Dan kue itu jadi bahan olokan dan mereka lemparkan ke sana kemari. Malah ketika Sumi melihat Motohari dibuli oleh teman sekelasnya, dia mencoba menghalangi Motohari yang dilempari kue ketan itu. Dan tentu saja, kue yang lengket itu mengenai wajah Sumi. Setelah itu, segera Sumi mengajak Motohari ke ruang UKS untuk membersihkan kotoran yang melekat pada tubuh mereka berdua. Dan di kesempatan itu, Motohari bilang pada Sumi, kalau tindakan para pembuli itu sudah keterlaluan sekali. Sebaiknya bagaimana kalau kamu laporkan saja pada guru BP, agar mereka diberikan sanksi, ucap Motohari pada Sumi. Namun Sumi menjawab, tidak usah, biar ini urusanku sendiri. Atas ketenangan kita berdua, biar aku sendiri yang akan memberikan pelajaran pada pembuli di kelasnya Motohari, ucap Sumi dengan nada emosi. Dan selanjutnya, mereka sering berjalan berdua, sambil bercerita tentang hal-hal yang sangat pribadi. Intinya mereka jadi mulai sangat dekat, dan benih-benih asmara pun rupanya sudah mulai tumbuh di antara mereka berdua. Saat malam hari, sambil belajar Sumi selalu memikirkan siapa saja yang berani membuat Motohari lebam-lebam di tangannya. Dia harus membalaskannya, ucap Sumi dalam hati. Sehabis berjalan-jalan, kemudian Sumi mengajak Motohari pergi ke rumah Sumi untuk meminta diajarkan mata pelajaran matematika, yang Sumi masih belum paham tentang ilmu bagi hasilnya. Dan Motohari adalah salah satu murid yang jago dalam pelajaran matematika di kelasnya. Melihat kedatangan Motohari di rumah Sumi, sang ibu sungguh senang atas kedatangan Motohari. Sebab sang ibu bilang, kalau baru pertama kali ini, Sumi datang dengan seorang perempuan cantik ke sini, ucap ibunya dengan perasaan senang. Setelah belajar matematika, Sumi dan ibunya akan mengantar Motohari ke rumah Motohari. Namun saat di jalan Motohari melihat mobil ayahnya ada di depan mereka. Lantas mereka pun mengejar mobil itu. Setelah berhenti, Motohari mendekati ayahnya, sambil mengatakan kalau dia diantar teman sekolahnya dan orang tua teman laki-lakinya, ucap Motohari pada ayahnya. Namun saat itu, ayahnya hanya menanggapinya dengan sinis. Yang tak lama kemudian, ayah Motohari pamit pada Sumi dan ibunya. Keesokan harinya, Motohari berpenampilan seperti dulu lagi. Entah mengapa, rambut panjangnya yang menutupi seluruh wajahnya kembali menampakkan sifat tidak percaya dirinya seperti dulu. Dan beberapa kali, Sumi mencoba mengajak bicara. Motohari selalu menghindari dirinya. Entah apa yang terjadi, Sumi tak paham. Ketika dikejar, Motohari selalu menghindarinya. Sang bibi masih saja suka memberikan makanan untuk Motohari pada Sumi, dan Sumi selalu menyimpannya di loker milik Motohari. Tapi, kembali Motohari kini tak mau lagi menerima apapun dari Kiyosumi. Dan makanan itu diambil dari lokernya, lalu membawanya keluar untuk dibuang. Melihat kejadian berulang seperti itu, Kiyosumi jadi sangat sedih dan merasa kehilangan. Dan saat malam harinya, Sumi merasa seperti ada orang di luar yang memanggil namanya. Dia pun segera membuka pintu rumahnya. Dan begitu terbuka, terlihat di halaman rumah Motohari mengenakan pakaian serba hitam, seperti sweater. Namun setelah Sumi menyalakan lampu rumahnya, terlihat dalam cahaya lampu, wajah Motohari banyak luka goresan yang berdarah. Dan saat itu Motohari mengatakan agar Sumi dan ibunya segera pergi dari daerah ini. Sebab ayah Motohari yang sakit ingatan punya jiwa psikopat, dan dia akan mencari Sumi ke sini, ucap Motohari dengan nada cemas. Dan yang lebih mengerikan lagi, selain sang ayah yang akan mencari Sumi dan ibunya, sang ayah telah membunuh sang nenek yang saat bertengkar membela Motohari cucu kesayangannya. Dan mayat si nenek dimasukkan ke dalam kopor, lalu dibuang ke sungai oleh ayahnya, ucap Motohari sambil menangis. Sumi, yang mendengar cerita dari Motohari,
Sumi segera memeluk Motohari, dan dia tidak mungkin hanya diam saja menghadapi permasalahan sekarang ini. Dan Sumi bertekad akan melawan ayah Motohari yang berbahaya. Pada saat malam harinya, Sumi dan Motohari mencoba mencari mayat neneknya yang disimpan dalam koper besar. Namun setelah lama mencari, akhirnya koper itu dapat ditemukan. Tapi isi dari koper itu tidak ada apa-apa. Rupanya sang ayah sudah mengambilnya kembali, dan entah disimpan di mana mayat neneknya itu. Namun tak berhenti sampai di situ saja. Sumi dan Motohari berkeliling hutan menggunakan sepeda untuk mencari mayat si nenek dan ayahnya yang psikopat itu. Mereka tidak menemukan di jalanan hutan. Kembali Sumi mencarinya ke sungai lagi. Namun saat mereka mencari mayat neneknya ke rumah kosong di hutan itu, sang ayah yang psikopat itu sudah muncul dan menghantamkan stik golf pada Sumi dan Motohari. Jelas saja kedua orang itu yang terkena pukulan stik golf sangat kesakitan dan setengah sadar antara hidup dan mati. Setelah tersadar, mereka berdua cepat-cepat lari untuk mencari bantuan polisi. Namun lagi-lagi, sial bagi mereka. Tiba-tiba saja muncul kembali si ayah psikopat itu, menghantamkan stik golfnya pada mereka berdua, yang akhirnya mereka berdua pingsan dan dibawa ke rumah kosong oleh si ayah psikopat itu. Dan tak lama berselang psikopat itu menuangkan bensin pada mereka berdua. Rupanya sang ayah psikopat itu berencana akan membakar rumah tua itu agar tidak terlacak oleh polisi. Namun si ayah psikopat itu ketika hendak mengambil anting permata milik neneknya Motohari yang sengaja dibuang ke lantai oleh Motohari agar si ayah terpancing. Dan benar saja, ketika si ayah terpancing dengan anting permata tadi, Motohari yang masih sadar sedikit, dia bangkit dan segera memukulkan stik golf itu ke badan si ayah dengan bertubi-tubi. Kejengkelan dan rasa amarah Motohari dilampiaskan semua pada stik golf yang dihantamkan ke tubuh si ayah hingga tewas mengenaskan. Dan setelah beberapa hari kemudian, Sumi dan Motohari telah sembuh dari trauma dan sakitnya. Sementara pihak kepolisian telah mengungkap kasus ini. Ini adalah kasus pembelaan diri dari ancaman kekerasan sang ayah yang sakit psikis. Jadi Sumi dan Motohari dinyatakan tidak bersalah oleh kepolisian, dan setelah status diri mereka dan sakit mereka sudah hilang. Kini mereka sambil pulang dari rumah sakit, mereka merencanakan untuk menikah. Dan film pun berakhir.